Halo semuanya, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memberi edukasi mengenai pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kekurangan energi kronis. Berikut merupakan pembagian peran pada penyelenggaraan pemberian makanan tambahan lokal. Yang pertama, terdapat pusat. Lalu yang kedua, terdapat provinsi atau kabupaten atau kota. Yang ketiga, terdapat puskesmas. Yang keempat, terdapat desa. Kelima, posyandu, dan yang terakhir adalah keluarga yang melakukan praktik di rumah. Baik, selanjutnya adalah tahapan pemberian TMP lokal yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, kedua persiapan dan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pencatatan dan pelaporan. Untuk perencanaan, yang pertama terdiri dari menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan, kedua penetapan tim pelaksana puskesmas, ketiga penetapan sasaran penerima dan lokasi kegiatan, dan yang terakhir menyusun siklus menu dan rencana anggaran. Untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan, terdiri dari yang pertama, pembekalan petugas, kedua membeli dan mengolah bahan makanan, ketiga memberi makanan tambahan beserta edukasi, dan yang terakhir memperhatikan protokol kesehatan. Dan untuk tahapan ketiga, melakukan pencatatan dan pelaporan berjenjang serta berkesinambungan dari penentuan sasaran hingga berakhirnya intervensi PMT. Berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring atau pemantauan, dilakukan oleh tim pelaksana di puskesmas maupun secara berjenjang. Lalu, untuk evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan PMT. Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah penyelenggaraan yang sesuai jadwal, cakupan jumlah dan persentase ibu hamil KEK yang mengonsumsi makanan tambahan, dan yang terakhir adalah persentase ibu hamil dengan peningkatan berat badan sesuai kehamilan dan berat badan bayi lahir lebih dari 2.500 gram. Tujuan program PMT untuk meningkatkan status gizi ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Program PMT perlu dilaksanakan karena pada ibu dengan KEK diperlukan penambahan berat badan sampai mencapai berat badan ideal sebelum hamil, sejak pertama kali diketahui hamil, untuk mencegah dampak dari KEK. Dampak jika KEK tidak ditangani pada ibu hamil dapat terjadi anemia, perdarahan, dan terkena penyakit infeksi. Lalu, pada bayi dapat menyebabkan cacat bawaan, bayi lahir mati, keguguran, anemia pada bayi, dan berat badan lahir rendah. Selain itu, ibu hamil dengan KEK akan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak atau yang diketahui sebagai stunting. Berikut merupakan tips untuk ibu hamil dengan KEK. Yang pertama, tambah makanan bukan mengganti. Yang kedua, 120 hari, di mana makanan tambahan diberikan selama minimal 120 hari. Ketiga adalah protein hewani, dan yang keempat adalah setiap hari. Makanan tambahan diberikan secara setiap hari. Baik, mungkin sekian dari kami kelompok 5. Ini merupakan anggota kelompok 5. Terima kasih.